beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dan biasanya, hasil pemikiran dari ilmu pengetahuan tersebut diwujudkan dalam bentuk teknologi. Jadi, pengertian iptek yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Dapat juga dikatakan definisi iptek adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, baik itu penemuan yang terbaru yang bersangkutan dengan teknologi ataupun perkembangan di bidang teknologi itu sendiri. Saat ini, iptek telah berkembang sangat pesat dan cepat. Dapat dilihat dari semakin banyaknya bermunculan berbagai macam teknologi canggih yang dapat membantu aktivitas dalam kehidupan manusia. Dengan semakin berkembangnya iptek saat ini memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Dampak positif iptek. Iptek memberikan dampak yang positif pada bidang pertama, yaitu pada bidang pendidikan. Nomor 1. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. Selama ini, proses pembelajaran yang kita kenal, yaitu adanya pembelajaran yang disampaikan hanya dengan tatap muka langsung, seperti yang kita lakukan di sekolah. Namun, dengan adanya kemajuan iptek, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dan guru, tapi bisa juga via online. Contohnya yaitu dengan aplikasi Ruang Guru. Nomor 2 adalah munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu. Jadi, jika kita ingin mencari ilmu, tidak hanya di sekolah, namun kita bisa juga dengan menonton tayangan televisi yang mendidik, membaca koran, dan masih banyak lagi. Nomor 3 adalah memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Salah satu contohnya yaitu alat hasil perkembangan iptek, yaitu LCD. Dan juga, jika kita kesulitan mencari jawaban dari pembelajaran, kita bisa mencarinya lewat Google. Bidang yang kedua yaitu bidang informasi dan komunikasi. Iptek memberikan dampak positif pada bidang informasi dan komunikasi. Nomor 1 yaitu kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan juga terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Contohnya yaitu portal web yang berisi berita dan artikel seperti detik.com, kompas.com, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan menggunakan handphone. Dampak positif iptek pada bidang yang ketiga yaitu pada bidang ekonomi. Nomor 1 adalah dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. Contohnya, jika kita memiliki produk untuk dipromosikan, kita bisa mempromosikan produk tersebut pada Instagram. Nomor 2 yaitu bisnis yang berbasis TIK atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi bisnis perusahaan atau perorangan. Contohnya yaitu kita bisa berbisnis melalui aplikasi Shopee. Nomor 3 yaitu pemanfaatan teknologi untuk membuat layanan baru dalam perekonomian dan bisnis antara lain SMS banking, pembayaran tagihan, dan lain-lain. Bidang yang keempat yaitu bidang budaya. Iptek memberikan dampak positif pada bidang budaya. Nomor 1 yaitu mempermudah seseorang di suatu negara mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi yang lain. Yang kedua adalah mempermudah adanya pertukaran pelajar antar negara. Yang ketiga yaitu mempermudah pendistribusian karya-karya anak bangsa seperti musik, film, fashion, dan lain-lain, yang mana akan memperkuat identitas negara serta membuat negara semakin dikenal oleh dunia. Bidang yang kelima yaitu bidang kesehatan. Dampak positif iptek pada bidang kesehatan yaitu seperti yang sudah kita ketahui, cara lama pengobatan penyakit dilakukan oleh dukun yang umumnya mistis. Sedangkan pengobatan fisik modern dilakukan oleh dokter dan resepnya berupa obat yang terbuat secara kimiawi oleh pabrik. Dengan semakin berkembangnya iptek, berhasil ditemukan mikroskop, sinar X, antibiotik, obat-obat bius, transplantasi vaksinasi bidang kedokteran dan pengobatan, dan lain-lain yang lebih membantu pada bidang kesehatan. Bidang yang keenam yaitu bidang politik. Iptek memberikan dampak positif pada bidang politik. Nomor 1 yaitu meningkatnya hubungan diplomatik antar negara. Nomor 2 adalah memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama internasional. Yang ketiga yaitu adanya peranan besar masyarakat dalam pengembangan pemerintah. Contohnya dengan e-government, maka hal ini bisa tercapai dengan cepat, langsung, dan nyaman. Selanjutnya yaitu dampak negatif iptek. Bidang pertama yaitu pada bidang pendidikan. 1. Banyaknya kasus internet dapat membuat kualitas moral para siswa menjadi menurun karena membuka situs-situs yang berbahaya. Nomor 2. Perkembangan iptek membuat adanya kesenjangan sosial di antara para peserta didik, baik dari sisi fasilitas dan kualitas pendidikan. Yang ketiga yaitu peserta didik menjadi bergantung pada teknologi karena terbiasa mendapatkan informasi dengan mudah. Dampak negatif iptek pada bidang yang kedua yaitu pada bidang informasi dan komunikasi. Nomor 1. Potensi terjadinya kejahatan di dunia maya atau biasa disebut cybercrime mulai dari pembobolan akun online hingga penipuan online. Yang kedua yaitu penyebaran informasi-informasi hoaks dan merugikan orang lain akan semakin meningkat melalui media online. Bidang yang ketiga yaitu bidang ekonomi. Nomor 1 yaitu produk impor dapat membuat produk lokal kalah bersaing sehingga para pengusaha lokal akan sulit berkembang.
Yang kedua adalah munculnya kapitalisme di suatu negara di mana perekonomian dapat dikuasai oleh pihak-pihak tertentu yang bermodal besar. Dampak negatif iptek pada bidang yang keempat, yaitu pada bidang budaya. Nomor satu yaitu meningkatnya sifat individualisme, materialisme, dan konsumtif di masyarakat suatu negara. Yang kedua yaitu moral sebagian masyarakat akan rusak karena telah mengikuti budaya dan gaya hidup masyarakat di negara lain yang tidak sesuai dengan norma yang ada. Yang ketiga adalah kecintaan akan budaya-budaya lokal akan terkikis sedikit demi sedikit. Bidang yang kelima yaitu pada bidang kesehatan. Nomor satu yaitu timbulnya penyakit kanker yang dianggap berasal dari kemajuan iptek yang sampai saat ini masih belum ditemukan obatnya. Nomor dua yaitu para pengonsumsi obat antibiotik yang banyak beredar tidak hanya mengurangi keluhan tetapi juga menimbulkan ketergantungan dengan intensitas yang berbeda-beda tergantung jenis antibiotik. Dampak negatif iptek pada bidang yang keenam yaitu pada bidang politik. Nomor satu yaitu munculnya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang dapat menggoyahkan suatu negara. Yang kedua adalah sebagian masyarakat akan mengambil dan menerapkan nilai-nilai politik luar negeri yang masuk ke dalam suatu negara. Nomor tiga yaitu masyarakat yang berbeda pandangan politik akan semakin berani melakukan demonstrasi dan seringkali mengabaikan ketertiban dan kepentingan umum. Cara menyikapi dampak perkembangan iptek. Yang pertama yaitu sikap yang dapat kita ambil terhadap kemajuan iptek adalah dengan mengetahui dan menyesuaikan kebutuhan kita akan informasi yang ingin kita dapatkan melalui teknologi informasi. Yang kedua, dengan mengetahui sejauh mana privasi yang kita miliki dan menghargai privasi milik orang lain. Yang ketiga, yaitu menggunakan manfaat teknologi informasi secara bijak dengan tidak menyalahi aturan dan hukum yang berlaku. Demikian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.